Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kita sedang membahas Gapura Kerta Raharja. Jadi suatu gerbang yang akan membawa kita kepada keseimbangan hidup antara lahir dan batin dan terpenuhinya prinsip-prinsip dasar, meratanya kebutuhan dasar dan adilnya proporsi yang lain. Seorang Satrio Piningit atau seorang SP dalam perspektif tim Raja Wali, dia adalah seorang IM. Jadi hanya sudut pandang yang berbeda. Tembakannya, sosoknya sama, namun IM itu tembakan dari Islam atau dari Arab, sedangkan SP tembakan dari Jawa. Tapi sosoknya saya meyakini itu satu. Nah, ketika seorang SP atau IM akan melakukan dakwah, akan membangun umat, maka otomatis kapasitas pendukungnya atau fasilitas pendukungnya juga akan Allah siapkan. Nah, fasilitas itu terdapat dalam gerbang itu gitu loh. Jadi dalam gerbang itu ada fasilitas itu. Jika dahulu Toto Tentrem Kerta Raharja itu parsial. Dalam video saya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa puncak dari kesejahteraan itu adalah zaman Sulaiman, sedangkan puncak dari tauhid itu zaman Rasulullah Muhammad SAW. Nah, setelah itu kesejahteraan ataupun tauhid itu parsial, puncaknya itu parsial. Jadi ada suatu negara, ada suatu kerajaan, ada suatu wilayah yang secara ekonomi baik, kesejahteraan baik, tapi tauhid dikurang. Intinya parsial. Ada yang dua-duanya dapat tapi tidak hanya di situ saja gitu. Jadi tempat lain tidak. Nah, ini akan mengulang kejayaan Sulaiman dan kejayaan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi digabungkan antara kejayaan tauhid batiniah dan kejayaan kesejahteraan perjaman Sulaiman sebagai bentuk kebutuhan lahiriah. Di balik gerbang atau gapura itu adanya gitu. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi hal ini? Gambarannya sederhana, saudaraku. Begini, ketika kita akan memasuki suatu pameran, katakanlah pameran emas dan berlian, itu pasti di depan itu ada security atau sistem keamanan yang memastikan bahwa pengunjung itu aman. Dalam artian tim security itu akan memastikan bahwasanya pameran itu aman. Karena nilai atau barang-barang yang ada di dalamnya berharga, maka setiap pengunjung yang datang itu harus dideteksi. Jangan sampai kecolongan lah gambar seperti itu. Nah, di balik gapura itu terdapat suatu kenikmatan, suatu puncak dari segala harapan lah, intinya begitu. Puncak dari segala harapan, kesempurnaan lahir juga kesempurnaan batin. Ada keseimbangan antara lahir dan batin. Maka untuk bisa masuk ke situ, untuk menjadi bagian dari itu, untuk bersama masuk ke gerbang atau gapura itu, tidak mungkin gapura itu atau ruang di balik gapura itu menerima orang-orang yang merusak gitu loh. Kalau gambaran realnya begini, gambaran sederhananya begini. Seumpama kita punya aset, katakanlah punya uang sekian.
uang ini akan saya berikan kepada teman-teman yang memang memiliki jiwa usaha yang baik, memiliki potensi wirausaha yang baik, maka itu akan saya beri untuk modal umpamanya. Tetapi jika teman itu umpama tidak memiliki jiwa yang baik atau tidak bisa dipercaya, maka modal ini tidak akan saya berikan karena percuma. Nah, artinya apa? Teman yang satu ini yang tidak bisa dipercaya harus mempersiapkan diri agar bisa dipercaya, itu maksudnya. Nah, sedangkan dalam dimensi imajinernya, gerbang ini merupakan satu dimensi antara bahwa kita akan masuk ke sana, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena di sana bersih, maka kita harus membersihkan diri. Sehingga kita layak menjadi bagian dari hajat ini. Jadi pagelaran Gusti ini adalah mendorong manusia dalam suatu tatanan yang tentrem kertora harjo, yang sejahtera lahir dan batin. Ada kenyamanan dalam hidup karena terpenuhinya hak lahiriah dan terpenuhinya batiniahnya. Ada keadilan dan ada pemerataan. Nah, bagaimana kita menyiapkan hal itu? Jadi gini saudaraku ya, saat ini keserakahan manusia terhadap materi itu sudah sangat luar biasa. Tidak semua. Namun secara umum saat ini materi dijadikan sebagai salah satu acuan penting untuk kehidupan. Jadi seolah-olah ketika materi ini ada, maka selesailah urusan atau permasalahan dalam hidup. Namun nyatanya banyak orang yang terpenuhi secara lahiriah materialnya, kehidupannya malah tidak seimbang. Nah, maka dari sini kita harus mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika menuju gerbang ini, ketika gapura ini akan dibuka, keserakahannya harus ditinggalkan. Satu itu. Yang kedua, aspek batiniahnya. Karena Allah menghendaki karena bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh, maka ketika ini gerbang dibuka, gapura ini dibuka, artinya apa? Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Buktikan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang memang patuh. Gitu. Jadi secara lahiriah hilangkan keserakahan terhadap nafsu duniawi. Bukan menghilangkan nafsunya, tapi keserakahannya. Kemudian secara batinnya kita harus menata ibadah kita harus menata tauhid kita, agar kita dianggap layak oleh Allah untuk masuk ke gapura itu. Atau dalam bahasa sederhananya, agar kita bisa mendapatkan rizki itu, gitu saja. Hanya pribadi yang layak secara batiniah, hanya pribadi yang tidak serakah, peduli kepada orang lain, itu yang bisa mendapatkan hal ini. Itu yang pertama itu. Nah, oleh karena itu bagi saudaraku yang memang umpamanya berprofesi sebagai pejabat, maka pastikan jabatan itu, amanah itu dilaksanakan sesuai dengan koridornya. Abuse of power itu masih terjadi, masih ada. Nah, mulai saat ini itu dihindari. Jadi upayakan on the track gitu loh. Bagi saudaraku yang memang intinya beginilah, setiap orang harus mempersiapkan diri, harus menata diri untuk urusan dunia dan juga untuk urusan akhirat. Karena urusan dunia artinya kita harus bisa mencari materi, harta lah gampangnya, atau uang dengan cara yang benar dan di jalan yang benar. Kemudian untuk aspek spirit atau batinnya kita juga harus menata ulang itu. Menata ulang maknanya di sini adalah kita harus berusaha untuk mengendalikan nafsu-nafsu itu sehingga tidak berpengaruh dan tidak merusak diri kita. Artinya ketika gerbang ini dibuka, kita layak sebagai pribadi yang siap untuk menerima anugerah Allah itu.
Gapura ini saya pastikan dibuka. Saya pastikan dibuka. Waktunya kita tunggu, tidak lama. Waktunya tidak lama. Gapura ini akan dibuka, waktunya tidak lama. Karena proses, karena teknis gitu loh, karena teknis. Jadi secara spirit memang sudah dibuka, namun secara teknis masih membutuhkan waktu. Antara kun dan fayakun itu ada jeda waktu. Waktu spirit dengan realitas itu berbeda. Nah, konsekuensi dari kita jika ini sudah dibuka, terus kita ternyata tidak mampu menata diri, maka kita tidak akan menjadi bagian dari ini. Jadi kalau dalam pertandingan itu ada yang namanya diskualifikasi. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita sadari. Ada diskualifikasi sebagai konsekuensi dari dibukanya Gapura Kertaraharja ini. Nah, seorang SP itu memiliki akses untuk itu karena mendapat restu langit. Maka seorang imam ini, seorang SP ini sudah bisa atau sudah menata manusia agar siap menerima ini. Aslinya begitu. Kesadaran tentang perbaikan diri, tentang menata diri dalam semua ruang, dalam semua dimensi, baik itu orang bertani, orang pejabat, atau dia seorang karyawan dan sebagainya, itu sudah ditata. Secara sadar atau tidak sadar sudah ditata. Tinggal dirinya mau nggak menerima perbaikan itu. Karena setiap manusia punya potensi untuk berbuat baik, juga punya potensi untuk berbuat jahat. Jadi kami mengingatkan kepada diri sendiri juga untuk orang lain bahwa konsekuensi dari dibuka gerbang Kertaraharja ini, Gapura Kertaraharja ini, bagi pribadi yang siap akan masuk dalam dimensi Toto Tentrem Kertaraharjo. Bagi pribadi yang tidak siap akan terkena diskualifikasi. Begitu saudaraku ya. Semoga kita selalu diberkahi Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi bagian dari pagelaran hajat ini. Karena ini adalah janji Allah untuk menjadikan dunia seperti surga. Mari kita song-song ini, mari kita persiapkan diri. Semoga kita menjadi bagian di dalamnya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.